Ingin mengetahui apakah sampel ini mengandung ferrite, austenite, atau martensite. Itu fasa-fasa yang ada di baja, ya, stainless steel. Lalu martensite itu kan yang paling kuat, ya. Kemudian kita punya sampelnya, kita ingin tahu apakah sampel itu mengandung yang mana dari 3 fasa kristal ini, ya. Kita ini sebetulnya merupakan kerjasama, ya. Ini video ini dibuat atas kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha, ya, yang dalam program KMMI Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibiayai oleh Kemdikbud, ya. Nah, jadi ini pertanyaan kita, ya. Nah, sebagai background, ya, literaturnya menyatakan bahwa ferrite itu adalah alpha Fe, ya, sistem kristalnya BCC. Kemudian austenite gamma Fe. Lalu martensite ini yang keras, ya, bagian yang keras dari semua fasa kristal yang ada ini, ya, itu BCT, ya. Jadi kubik itu kubus, ya, tetragonal ini bukan kubus, ya. Tetragonal itu alasnya bujur sangkar, tapi tingginya itu bisa lebih dari, maksudnya tingginya bisa lebih dari A atau B, maksud, ya. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Ini adalah gambar untuk yang kubus, ya. Simple cubic itu adalah yang atomnya ada di ujung-ujung kubus. Kemudian kalau yang BCC atau body center cubic itu ada tambahan 1 atom di tengah-tengah. Lalu kalau yang FCC itu agak lebih banyak, ya, atom tambahannya ada, ya, nanti kita lihat atom tambahannya ada di mana, ya. Nah, untuk memudahkan pembahasan, kita memilih sel satuan yang digeser-geser, ya, digeser-geser sedemikian sehingga atom yang di posisi ujung, salah satu ujung, ya, itu utuh masuknya, ya. Dengan konsekuensi atom yang di ujung lainnya pasti keluar, ya. Nah, posisi koordinatnya kita ambil ini 000, ya, di ujung yang ini 000, ya, ini yang paling belakang. Lalu ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan sumbu Z, ya. Ini kita pakai, ini posisi adalah 000, ya. Kemudian untuk body center yang di ujung juga 000, lalu yang face center juga 000. Lalu untuk yang body center itu ada tambahan 1 atom setengah, ya, yaitu karena dia berada di tengah-tengah, ya. Untuk satuan itu sudah dibawa oleh parameter kisi, ya. Dalam hal ini A sama dengan B sama dengan C ini, ya. Jadi nilai dari A, B, C-nya itu tidak masuk dalam posisi koordinat, ya. Jadi biasa dalam kristalografi yang dimasukkan dalam posisi koordinat itu adalah fractional coordinates, yaitu angka yang mulai dari 0 sampai dengan 1, ya. Lebih dari itu nanti digeser 1 unit sel jadi kembali ke antara 0 dan 1, ya. Untuk FCC ada tambahan 3 atom itu, ya. Jadi silahkan Anda latihan, ya, kok bisa, ya, posisinya 0 setengah, lalu atom ke berikutnya ini setengah 0 setengah, lalu yang berikutnya setengah 0, ya. Ini Anda bisa menentukan sendiri, ya. Silahkan untuk latihan, ya. Untuk BCT, body center tetragonal, itu A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Maka kalau A sama dengan B, jadi B boleh dianggap sebagai A, ya. Jadi ada 2 parameter kisinya, yaitu A dan C saja untuk body center tetragonal. Untuk body center cubic itu hanya 1, yaitu A saja, yaitu untuk parameter kisinya. Kalau untuk sudut-sudutnya semua 90 derajat, jadi kita tidak bahas, itu semua sudah sama, ya. Nah, ini faktor interferensi, ya. Saya cek, ya, apakah ini faktor interferensi, ya. Kita hanya
konsentrasi di faktor interferensi, ya. Karena ini adalah faktor yang menentukan systematic absences. Faktor interferensi atau yang dalam hal ini adalah faktor struktur, ya, itu adalah seperti ini, ya. Jadi X ini, Y dan Z itu adalah posisi atom, fractional coordinates. Kemudian HKL itu adalah indeks Miller, ya, HKL. Lalu intensitas nanti kalau kita perlukan kita boleh ini tulis absolute kuadrat. Jadi absolute kuadrat itu maksudnya faktor struktur dikali dengan faktor struktur conjugate, ya, kompleks conjugate. Jadi kompleks conjugate-nya itu artinya I sama dengan diganti menjadi minus I, ya. I atau imajiner diganti menjadi minus I, ya. Pembahasan mengenai intensitas kita tidak perlu masuk hari ini karena itu dalam kasus kita ini semua faktor strukturnya sudah real, ya. Jadi di kompleks conjugate-kan pun tidak ada perubahan, ya. Jadi kita cukup memandang I itu sebanding dengan F kuadrat, ya. Oh ya, saya salah ketik, ini harusnya J, ya, bukan I, karena I sudah dipakai di imajiner, ya. N ini banyaknya atom, jadi ini atom mulai dari 1 sampai dengan banyaknya atom, ya. Jadi kalau atomnya tadi ada 4, berarti kita punya 4 suku nanti, ya, gitu. Nah, ini perhitungannya. Untuk perhitungan kita perlu identitas trigonometri ini, ya, ini sudah diajarkan di SMA, ya. Anda bisa merefresh kembali. Kemudian untuk simple cubic, faktor strukturnya 1. Karena apa? Karena semua X, Y, dan Z itu 0, ya. Hanya satu suku, ya, karena hanya ada satu atom. Kemudian untuk body center cubic ada 2 suku karena ada 2 atom, ya. Nah, ini perhitungannya. Untuk yang pertama semua X, Y, Z sama dengan 0, yaitu sama dengan simple cubic, yaitu 1. Kemudian untuk yang suku kedua itu X, Y, Z-nya diganti menjadi setengah kali 2, jadi 2-nya hilang, setengahnya hilang, jadi ini, ya. Lalu PI ini menjadi min 1, ya, seperti di sini. Anda silahkan latihan kenapa E pangkat PI itu sama dengan min 1. Nah, kemudian yang ada tinggal ini, ya. Kemudian untuk phase center cubic ada 4 suku karena ada 4 atom, ya. Anda masukkan harga X, Y, Z-nya, Anda dapatkan yang pernyataan ini, ya. Nah, dari pernyataan yang tadi, faktor struktur yang tadi, Anda dapatkan reflection conditions, yaitu saat di mana F tidak sama dengan 0, dan systematic absences, yaitu saat F sama dengan 0. Ya, kita konsentrasi hanya pada saat F sama dengan 0. Karena kalau F tidak sama dengan 0, itu nanti pada saat menjadi intensitas, itu akan dikalikan lagi dengan faktor lain, yaitu misalnya untuk faktor Lorentz, kemudian multiplisitas, dan lain-lain, sehingga perhitungan tidak lagi mudah. Ya, kalau F sama dengan 0 sudah pasti intensitas akan sama dengan 0, sehingga dikalikan berapapun akan tetap 0. Maka kalau dia punya background, ya intensitas di situ adalah intensitas background, ya, hanya itu. Nah, makanya kita konsentrasi cukup di systematic absences. Ya, untuk simple cubic F tidak pernah sama dengan 0, ya. Oke, jadi kalau semua indeks HKL itu muncul berarti dia simple cubic, ya. Tapi ini bukan ferrite, austenite, atau martensite. Ini hanya struktur yang paling mudah saja, gitu. Kemudian untuk ferrite, yaitu BCC, maka faktor strukturnya adalah ini, ya, sama dengan 0 ketika H plus K plus L ganjil. Misalkan semua HKL, misalnya H-nya 1, K-nya 1, L-nya 1, akan 0. Ya, coba kita masukkan. Kalau ini semuanya 1, maka ganjil kan ini. Min 1 pangkat sesuatu yang ganjil tetap min 1. Min 1 tambah 1, 0. Ya, jadi dia atau BCC tidak akan punya tidak akan punya puncak dengan indeks H sama dengan 1, K sama dengan 1, L sama dengan 1. Ya, kemudian yang FCC ada 4 suku, ya. Kemudian ini sama dengan 0. Jika tidak, artinya jika tidak yang atas. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan sama dengan 0. Ya.
ada di internet yang menyatakan bahwa sama dengan 0 jika ganjil H plus K plus L-nya. Itu salah, ya. Silahkan Anda coba masukkan sendiri, ya. Bagaimana kalau 1, 1, 1, H plus, maksudnya H-nya 1, K-nya 1, L-nya 1. Apakah sama dengan 0? Kita coba ya. Nah, kalau semua 1, ya H plus, maksudnya H-nya 1, K-nya 1, L-nya 1, berarti yang ini nih, ini 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi min 1 pangkat 2 kan 1. Jadi semua ini 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Yaitu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi yang benar ya begini, ya. Tidak sama dengan 0 jika begini. Ya. Tapi kalau 1 1 1 semua, ya itu ya. Ya itu kan berarti H plus K-nya genap, H plus L-nya genap, K plus L-nya genap, maka ini terpenuhi, ya. Oke. Nah, ini adalah tabel faktor strukturnya. Dengan tabel ini kita bisa menentukan bahwa BCC dengan FCC, kita lihat untuk 111, ya. Ini ada tuh, ya. Faktor strukturnya 0 untuk BCC, tapi untuk FCC tidak 0, ya. Jadi kalau kita punya nanti difraktogram yang 111-nya tidak ada, maka dia BCC. Jika 1-1-nya ada, maka dia FCC. Ya, artinya ada puncaknya gitu, ya. Tidak 0 faktor struktur itu artinya ada puncak difraksinya, ya. Anda juga bisa membahas ini, ya. Ini kan di sini ada, yang ini nggak ada, gitu, ya. Jadi Anda bisa banding-bandingkan gitu, ya. Mungkin gampangnya ini jika ya dunia ini cuman terdiri dari bangun-bangun ini aja, gitu ya. Bangun-bangun SC, simple cubic, BCC, FCC, dan BCT saja gitu ya. Jadi kalau nanti ada heksagonal dan lain-lain itu tambah komplikasinya, ya Anda harus bandingkan juga gitu ya. Tapi ini untuk mempermudah pembahasan, Anda bandingkan hanya untuk kasus yang ada 4 ini aja gitu ya. Berikutnya, bagaimana dengan membandingkan apakah itu BCT atau BCC, sama-sama body center tapi yang satu cubic, yang satu tetragonal, ya. Kita perlu masuk ke sini dulu, ya. Jadi kita perlu masuk ke D spacing, ya. D spacing ini, ya. D spacing untuk ortorombik demikian rumusnya. Ini rumus ini sebetulnya ada ceritanya, ya. Maksudnya ada logikanya gitu. Tapi saya singkat ya untuk pembahasan ini sehingga hanya rumus yang ditampilkan. Ya, untuk ortorombik A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Untuk tetragonal A sama dengan B sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana. Untuk kubik A sama dengan B sama dengan C sehingga lebih sederhana lagi rumusnya. Ya, kalau nanti Anda ingin membandingkan dengan data pengamatan yang ada sudut hamburan atau 2 theta, maka Anda menggunakan hukum Bragg. Ya, ini theta ini adalah setengah dari sudut hamburan. Hukum Bragg ini adalah hasil karya bapak dengan anak yang mendapatkan hadiah Nobel pada saat itu, ya, orang Australia tapi kemudian menetap di Inggris, mendapat gelar kebangsawanan di Inggris. Ya, ini hukum Bragg yang sampai sekarang masih kita pakai, ya. Nah, ini adalah tabel faktor struktur yang sudah dilengkapi dengan D-spacing. Untuk kubik begini, untuk tetragonal ini, ya cukup kita perhatikan bahwa untuk yang BCC dengan yang BCT, ya, untuk yang ada L-nya kita lihat, ya, untuk yang ada L-nya di spacingnya ini A untuk yang kubik, ya, kubus. Untuk yang tetragonal itu C, beda kan, ya. Kemudian yang bukan yang L-nya itu 0 sama aja, ya, tidak ada perbedaan, ya. Ini yang ada L-nya ini beda kan, D kubik dengan D tetragonal beda. Lalu yang ini ada
ada ini, nah ini typo lagi nih. Ini sebenarnya semua H sama K, H, K, dan L-nya ini harusnya saya masukkan angkanya ya. Jadi ini harusnya lebih sederhana lagi gitu. Ini kan kalau satu-satu gini kan berarti ini seper ya, 1 per A, ini 1 per C gitu ya. Nah kalau yang ini kan 0 nih, L-nya 0 ya kan. Di kubiknya ini, di kubik ya, di spacing untuk kubik itu ini. Nah yang ini ya saya harusnya masukkan hanya ini satu, jadi A per akar 2 sama kan ya, ini sama ya gitu ya. Semua yang L-nya sama dengan ada 0, L-nya itu 0 pasti sama, tapi yang L-nya tidak 0 beda ya. Kalau ini kan A per akar 2, yang ini adalah ini seper A kuadrat tambah seper C kuadrat gitu ya. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau seandainya kita hanya konsentrasi di sini, yang satunya banyak nih, akan terjadi kalau dia tetragonal split. Ya, kalau di sini kan satu puncak karena di spacingnya sama nih, satu puncak difraksi. Jadi satu di spacing. Jadi itu biasanya muncul dalam satu puncak aja untuk semua H yang ini ya. Mau 001, 010 atau 100 itu akan hanya satu puncak. Tapi kalau yang ini, karena ini berbeda ya, C antara C dengan A nilainya pasti berbeda untuk tetragonal, maka akan muncul dua puncak ya, yang bisa diindeks dengan tetragonal, sistem kristal tetragonal gitu ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan pola difraksi, Anda konsentrasi dengan indeks yang L-nya tidak 0 untuk membuktikan itu tetragonal atau kubik ya, untuk membuktikan itu ferrite atau martensite ya. Demikian. Jadi untuk menentukan struktur kristal yang tepat, yang pertama ini untuk misalnya SC simple kubik, BCC dan FCC ya. Ini kita konsentrasi di systematic absences ya. Jadi bukan yang reflection condition ya. Kita konsentrasi di systematic absences karena faktor strukturnya sama dengan 0, berarti intensitasnya sama dengan 0, maka tidak akan terpengaruh dengan faktor lain seperti multiplicitas, faktor Lorentz, faktor thermal, dan lain-lain. Absorpsi gitu ya, tidak terpengaruh sama itu karena sudah 0 nilainya, jadi mau dikalikan berapapun tetap 0. Tapi kalau biasanya kan kalau dalam eksperimen selalu ada nilai background. Nah, itu jadi berarti bukan 0 tapi intensitasnya adalah intensitas background. Artinya tidak ada sinyal dari sampel. Ya, tidak ada informasi dari sampel pada saat F atau faktor struktur sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk membedakan BCT dengan BCC, periksa apakah ada puncak yang bisa diindeks dengan yang L-nya tidak 0. Ya, karena kalau yang L-nya sama dengan 0 itu sama pasti ya, posisi di spacingnya antara BCT dengan BCC sama. Tapi kalau yang L-nya tidak sama dengan 0, posisinya beda ya, jadi nanti akan ada banyak ekstra puncak yang bisa diindeks dengan yang L tidak sama dengan 0 ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk beberapa ini sengaja tidak dibahas semuanya lengkap karena untuk mengatasi panjang durasi karena terbatas durasinya. Sampai berjumpa di video lain.